balik ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca dan dengar saya ambil di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. 2 Petrus 1 ayat 13 dan ayat 14 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Pada pikiranku patut selagi aku diam di dalam kemah ini, aku menggerakkan kamu dengan mengingatkan kamu, sebab mengetahui bahwa kemahku ini dengan segeranya akan hilang kelak, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyatakan kepadaku. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada malam hari ini adalah suratan yang kedua dari Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana keberadaan dari Rasul Petrus? Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Rasul Petrus merupakan salah satu murid inti yang digelar sebagai rasul. Ada 12 murid Tuhan yang digelar sebagai rasul. Salah satunya adalah Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus inilah yang menerima atau mendapat anak kunci kerajaan sorga. Lepas dari keterbatasannya, lepas dari kekurangannya, di mana dia dalam kesaksian Alkitab kisah 4 ayat 13 tidak terpelajar dan orang bersahaja atau orang biasa. Tetapi ada kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupannya. Dan dia juga beserta dengan kedua rasul lain yang dipilih oleh Tuhan untuk naik ke atas bukit, yang mendengarkan suara langsung dari Bapa di sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, ialah yang berkenan kepadaku. Itu didengar langsung oleh Rasul Yahya, Petrus dan Yakub dalam Matius 17 ayat yang ke-5. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini adalah pemberitahuan dari Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada waktu itu tentang kematiannya. Dikatakan dalam ayat 14, sebab mengetahui bahwa selagi aku diam di dalam kemah ini, aku menggerakkan kamu dengan mengingatkan kamu, sebab mengetahui bahwa kemahku ini dengan segera akan hilang kelak. Ini juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita perhatikan tentang apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1, 2
2 Korintus 5 ayat 1. Pertama, karena kami mengetahui Kami mengetahui bahwa jikalau kemah tempat kami diam di dalam dunia ini dirobohkan, kemah tempat diam kami dirobohkan, dalam arti kata kematian menimpanya. kami beroleh sebuah rumah daripada Allah, Kami memperoleh sebuah rumah yang daripada Allah. yaitu suatu tempat kediaman, Suatu tempat kediaman, bukan diperbuat dengan tangan, bukan diperbuat dengan tangan, hanya kekal di surga. kekal di sorga. Kemah dirobohkan dalam arti kata kematian berlaku di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata ada rumah yang disiapkan oleh Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu, kata-kata penghiburan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1, jangan diberi hatimu terharu. Percayalah akan Bapa, percayalah akan Daku juga, karena Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Yahya 14 ayat 1. Pertama, janganlah diberi hatimu terharu. Jangan diberi hatimu terharu. Percayalah akan Allah. Percayalah akan Allah. Dan percayalah akan Daku juga. Percayalah akan Daku juga. Ayat 2. Yang kedua, di dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat kediaman. Di dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat kediaman. Kalau tiada demikian, niscaya sudah Aku katakan kepadamu, karena Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ada kemah yang disiapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang telah menunjukkan kesetiaan. Sebagaimana Rasul Petrus ini. Karena kalau kita perhatikan ayat 14, sebab mengetahui bahwa kemahku ini dengan segera akan hilang, kelak sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyatakan kepadaku, sesungguhnya Aku akan berusaha supaya pada tiap-tiap masa kemudian daripada kematianku kamu dapat mengenang segala perkara ini. Pada waktu kematiannya. Sebab itu ayat 13, ayat 14 tadi sekali lagi berbicara tentang kematiannya. Kemahnya dirobohkan. Ada pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada zaman itu. Karena bagaimana Petrus mengungkapkan supaya mereka selalu merindukan akan susu yang murni, yaitu pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Yang kedua, seperti kanak-kanak yang baru jadi. Seperti kanak-kanak yang baru jadi, Hendaklah kamu ingin akan susu yang jati. hendaklah kamu ingin akan susu yang jati atau susu yang murni, Yang tiada bercampur. yang tiada bercampur, Supaya dengan dia itu kamu subur menuju keselamatan. supaya dengan dia susu yang murni, pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Petrus memang menerima pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Karena dia hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia mendengar langsung apa yang diajarkan oleh Tuhan. Berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus untuk mengimbangi rasul-rasul yang lain, dia menerima wahyu yang daripada Tuhan. Tetapi Petrus benar-benar langsung dia menerima pengajaran yang daripada Tuhan. Sebab itu apa yang saya katakan tadi, bahwa dia juga yang dengar langsung bagaimana Allah Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita baca dalam ayatnya yang ke-17. 2 Petrus 1 ayat 17. Petrus 1 ayat 17. Karena ia sudah beroleh kehormatan dan kemuliaan daripada Allah Bapa. Karena ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah beroleh kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Tatkala kedengaran kepadanya suatu suara daripada kemuliaan yang maha besar dan tinggi. Tatkala kedengaran kepadanya
suatu suara daripada kemuliaan yang maha besar, demikian. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Ialah yang berkenan kepadaku. Ialah yang berkenan kepadaku. Dan ini didengar oleh Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan Rasul Yakobus atau Rasul Yakub. Kalau kita baca dalam Matius 17 ayat yang kelima. Yang kelima, maka sementara ia lagi berkata-kata, sekonyong-konyong adalah sebuah awan yang bercahaya menaungi mereka itu. Lalu kedengaranlah suatu suara dari dalam awan itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya pun aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Dengarlah olehmu akan dia. Dengarlah olehmu akan dia. Jadi suara ini didengar oleh ketiga rasul yang diajak oleh Tuhan pada waktu itu naik ke atas sebuah bukit, bukan melihat negeri di atas awan, tetapi Tuhan mengajak mereka untuk berdoa dan berpuasa, dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Karena ketiga murid ini yang dipanggil oleh Tuhan melihat kemuliaan Tuhan, mendengar suara Tuhan yang kita baca tadi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana Petrus mengungkapkan itu kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, untuk meyakinkan mereka bahwa dia juga mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pesan Petrus selanjutnya kepada orang-orang pilihan pada zaman itu, tadi, hendaklah kamu ingin akan susu yang jati. Berikut bagaimana dia menyampaikan tentang orang-orang pilihan yang menjadi keturunan raja dan keturunan imam. Sebagai orang-orang pilihan, apa tugas mereka? Begitu juga dengan Bapak Ibu saya dan saudara. Setelah Tuhan memilih kita, karena Yohanes 15 ayat 16, bukan kita, bukan Bapak Ibu saya dan saudara yang telah memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih Bapak Ibu saya dan saudara. Kita baca dulu Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukannya kamu ini yang memilih aku, Kata Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku inilah yang memilih kamu, melainkan aku yang memilih kamu, serta menetapkan kamu, supaya kamu ini pergi mengeluarkan buah, supaya kamu berbuah, dan buahmu itu kekal adanya, buahmu itu kekal adanya, supaya barang apapun yang kamu pohonkan kepada Bapa dengan namaku, Ia karuniakan kepadamu. Jadi kita perhatikan tema gereja segala bangsa, berbuah dan bersinar. Tujuan Tuhan memanggil Bapak Ibu saya dan saudara untuk berbuah, untuk menghasilkan. Buah itu adalah hasil. Orang tanam kopi tujuannya untuk mendapatkan buah. Orang tanam padi tujuannya untuk mendapatkan buah. Begitu juga tujuan Tuhan memanggil Bapak Ibu saya dan saudara, supaya berbuah, supaya berhasil. Jangan seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena tidak berbuah. Dan untuk berbuah, sebagaimana nasihat Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Betania, dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Yang ke-9, tetapi kamu adalah suatu keluarga yang terpilih. Kamu adalah satu keluarga yang terpilih. Suatu imamat yang berkerajaan. Suatu imamat yang berkerajaan. Asal kata imam, asal kata raja. Kita dijadikan keturunan imam, keturunan raja. Suatu bangsa yang kudus. Suatu bangsa yang kudus. Suatu kaum milik Allah sendiri. Kaum milik Allah sendiri. Supaya kamu memasyurkan segala kebaikan Tuhan. Ini tugas kita, supaya kita
memaisyurkan segala kebaikan Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap, yang memanggil kamu keluar. Tadinya kita di luar tabernakel, hidup di dalam kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. masuk ke kamar maha suci. Di sana tidak ada alat atau benda yang menerangi ruang maha suci, tapi terang kemuliaan Tuhan. Itulah pengertian bagaimana kita harus memaisyurkan kebaikan Tuhan yang mengeluarkan kita dari dalam gelap, masuk ke terang yang ajaib. Untuk sampai ke kamar maha suci harus melalui pintu gerbang, halaman, kamar suci, kamar maha suci. Tuhan Yesus berkata, "Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup." Jalan di halaman, kebenaran di kamar suci, hidup di kamar maha suci. Kalau kita lalui itu, Bapak Ibu Saudara, dari gelap di luar tabernakel, lalu kita berjalan melalui pintu gerbang, melalui pintu kemah, melalui pintu tirai, sampailah kita di kamar maha suci, yang dimana ada terang yang ajaib. Ada peti perjanjian. Dan ini pengertiannya adalah kabar kesempurnaan, kabar pengantin Kristus. Jadi kita perhatikan bagaimana kita harus menyaksikan. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana kita dengan iman kita sampai ke kamar maha suci, di mana melalui pintu tirai yang berbicara tentang perobekan daging, di mana kedagingan kita akan dimatikan berdasarkan Yohanes 3 ayatnya yang ke-30. Ayat 3 ayat 30. Patutlah ia makin bertambah, Patutlah ia yang makin bertambah, tapi aku ini makin kurang. aku ini makin berkurang. Biarlah Kristus yang bertambah-tambah, karakter Kristus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Keakuan, keegoisan, kemanusiaan kita semakin berkurang. Sehingga Amsal 4 ayat yang ke-18, bagaimana ungkapan Raja Sulaiman, jalan orang benar semakin hari semakin bercahaya, sampai kepada siang yang sempurna, sampai kepada rembang tengah hari. Kalau di garis khatulistiwa kita dirikan tiang pada jam 12 siang, tidak ada lagi bayang. Jadi kita perhatikan, kita baca dulu Amsal 4 ayat 18. Rasakan tetapi jalan orang benar itu, Jalan orang benar itu seperti cahaya terang, seperti cahaya terang, makin lama makin bercahaya, makin lama makin bercahaya, sampai kepada siang yang sempurna. sampai kepada siang yang sempurna, di mana tidak ada lagi bayang-bayang dosa di dalam kehidupan kita. Kita harus matikan, itulah perobekan daging, untuk masuk ke kamar maha suci, untuk sampai kepada kesempurnaan gereja Tuhan. Di mana pada waktu kita berada pada tingkatan yang ke-6 bagian yang ketiga. Karena tingkatan yang ke-6 mulai dari karunia-karunia roh sebagai pakaian pengantin kita untuk menikah dengan Tuhan. Lalu ada 5 jawatan Tuhan. Berarti kita dikader oleh Tuhan untuk memasuki kegerakan rohani yang besar. Efesus 4 ayat 11-12, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala dan guru agama yang akan melengkapkan orang-orang suci untuk disempurnakan.
Untuk jelasnya Efesus 4 ayat 11-12. Dan ialah sudah mengangkat setengah orang menjadi rasul-rasul, Rasul, setengah menjadi nabi-nabi, nabi, setengah menjadi pemberita Injil, penginjil, dan setengah menjadi gembala, gembala, dan guru agama, akan melengkapkan orang-orang suci, menyempurnakan orang-orang suci, bagi pekerjaan melayani dalam hal mendirikan tubuh Kristus menjadi sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Lalu bagian yang ketiga dalam tingkatan yang keenam ini adalah perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib tidak mampu kita keluarkan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Itulah buah roh. Kita baca dulu tingkatan itu dalam 1 Korintus 12 ayat 4, 5, 6. Yang keempat adalah berbagai-bagai karunia. Ada berbagai-bagai karunia Roh Kudus. Tetapi rohnya itu satu. Roh itu satu. Dan ada berbagai-bagai jawatan. Ada 5 jawatan Tuhan. Tetapi Tuhannya itu satu. Tuhan itu satu. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ada 9 buah Roh Kudus yang disebut oleh Paulus perbuatan yang ajaib. Tetapi Allah itu juga yang mengerjakan segala hal itu. Allah sekalian orang. yang mengerjakan, bukan kemampuan kita. Selalu saya katakan berbeda buah roh dengan perbuatan baik. Perbuatan baik dikeluarkan oleh kemampuan seseorang. Orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa berbuat baik. Karena sekali lagi, perbuatan baik itu dikeluarkan oleh kemampuan seseorang. Siapapun dia bisa berbuat baik. Tapi untuk buah roh, Paulus gambarkan itu perbuatan ajaib. Itu hanya mampu kita keluarkan lewat pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengeluarkan Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. 9 buah roh yang diawali dengan kasih, diakhiri dengan pengendalian diri atau tahan nafsu. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah-buahan roh ialah kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, tahan nafsu. Maka tidak ada hukum yang melarangkan yang demikian. Tidak ada hukum yang melarangkan yang demikian. Jadi buah-buah roh yang akan membawa kehidupan kita untuk berbuat ajaib. Dan sempurnalah iman kita kalau kita sudah sampai ke puncak iman yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagaimana Petrus mengungkapkan tentang kematiannya, supaya jemaat, orang-orang pilihan pada waktu itu tetap ingat akan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Petrus. Tentunya demikian juga Ibu Gembala yang sudah banyak memberikan pengajaran kepada sidang jemaat yang ada di tempat ini. Dia sudah berhenti daripada segala kelelahannya. Saya masih merasa bahwa dia belum pergi, masih ada. Saudara, apalagi kalau di mobil saya putar video waktu kami berada di Malaysia, seolah-olah masih ada. Nah Bapak Ibu Saudara, suatu hal yang luar biasa, kekuatan iman yang Tuhan anugerahkan juga di dalam kehidupan keluarga kami. Anak-anak, bahkan tentunya sidang jemaat yang lama bersama-sama dengan almarhumah. Tentunya kita mengenang apa yang dia sudah ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu ingat itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus sekali lagi. Pada pikiranku patut selagi aku diam di dalam kemah ini, aku menggerakkan kamu dengan mengingatkan kamu, sebab mengetahui bahwa kemahku ini dengan segera akan hilang kelak, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyatakan kepadaku. Jadi Tuhan sudah menyatakan kepadanya tentang kematiannya.
Demikian juga dengan Rasul Paulus. Sehingga Paulus kepada anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dia berkata, masa ajalku sudah sampai. Sebab itu dia berkata, aku berusaha dengan bersungguh-sungguh, aku menyempurnakan imanku. Pada akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku, bukan kepadaku saja, tetapi kepada setiap orang yang gemar akan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Karena aku telah sedia dipersembahkan. Aku telah sedia dipersembahkan. Dan masa ajalku sudah sampai. Masa ajalku, kematianku sudah sampai. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Aku, Paulus, berusaha bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku. Paulus menyempurnakan usahanya. Aku telah memeliharakan iman. Dia telah memeliharakan iman. Pada akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagi dia. Yang akan dikaruniakan kepadaku pada hari itu oleh Tuhan. Yang akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan. Yaitu hakim yang adil itu. Hakim yang adil itu. Dan bukan kepadaku saja. Bukan kepada Paulus saja. Melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar akan kedatangannya. Kepada sekalian orang yang gemar akan kedatangannya. Kedatangan Tuhan terdiri dari kedatangan secara pribadi. Ada kedatangan Tuhan secara umum, di mana dia akan datang di atas awan dari langit, dan kedatangan kedua kali secara resmi dia akan berpijak di Yerusalem. Tetapi kedatangan secara pribadi yang perlu kita perhatikan. Sehingga pada waktu Tuhan datang memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara kita sudah siap. Dan kematian itu sekali lagi bukan satu momok yang menakutkan bagi orang yang percaya. Tetapi itu adalah satu kebahagiaan. Sebab itu, apa yang didengar oleh Rasul Yahya di Pulau Patmos dalam Yahya 14 ayat 13. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sekarang, karena mereka berhenti dari segala kelelahannya. Wahyu 14 ayat 13. Maka kudengar suatu suara dari langit berkata. Bagaimana Rasul Yahya mendengar suatu suara dari langit berkata, Suratkanlah seperti yang demikian ini. Suratkanlah seperti yang demikian ini. Berbahagialah segala orang yang sudah mati. Berbahagialah segala orang yang sudah mati. Yaitu mati di dalam Tuhan daripada sekarang ini. Mati di dalam Tuhan sekarang ini. Bahkan kata roh itu. Kata roh itu, mereka itu akan berhenti daripada segala kelelahan. Berhenti daripada segala kelelahan. Karena segala perbuatannya mengikut menyertai mereka itu. Kematian orang yang beriman atau orang yang percaya adalah satu kebahagiaan. Karena berhenti dari segala kelelahan. Dan Paulus berkata itu juga adalah satu keuntungan. Filipi 1 ayat 21, hidup untuk Kristus. Kalau hidup untuk Kristus berarti hidup untuk melayani. Mati adalah keuntungan. Coba kita baca. Filipi 1 ayat 21. Karena kepadaku hidup itu Kristus. Hidup itu Kristus. Dan mati itu untung. Mati itu untung. Jadi kalau hidup untuk Kristus berarti hidup untuk melayani. Sekali lagi, bahwa hidup untuk Kristus berarti hidup untuk melayani. Sebab itu kita perhatikan dalam ayat selanjutnya, Paulus dia bingung mana hendak dia pilih. Kematian adalah suatu keuntungan, berhenti daripada segala kelelahannya, tetapi hidup untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mana yang hendak ku pilih? Coba terus. Yang ke-22, tetapi jikalau aku hidup di dalam tubuh ini. Jikalau aku hidup di dalam tubuh ini. Menjadi manfaat bagi pekerjaanku. Menjadi manfaat bagi pekerjaanku, kata Paulus, di dalam melayani pekerjaan Tuhan tentunya. Maka tiada aku tahu apa yang kupilih.
Tiada ku tahu apa yang kupilih. Aku bimbang di antara keduanya itu. Aku ingin hendak pergi dan diam beserta dengan Kristus. Aku ingin hendak pergi diam bersama dengan Kristus. Karena itulah yang teramat baik. Itulah yang teramat baik. Tapi kalau dia masih hidup, ayat selanjutnya, dia masih gemar untuk melayani, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu tidak sia-sia di dalam dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sebab itu, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya sampai pada kematiannya di kemuncak Golgota, Tuhan inginkan kita juga untuk bertekun. Kita tetap setia karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita terpengaruh dengan keadaan dunia yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita sebagaimana jemaat yang ada di Sardis. Hidup secara tubuh, tetapi sebenarnya mereka telah mengalami kematian rohani. Coba kita baca itu. Wahyu 3 ayat yang pertama. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Sardis itu seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala perbuatanmu. Aku tahu segala perbuatanmu. Bahwa engkau sudah disangka hidup. Engkau disangka hidup. Tetapi yang sebenarnya engkau mati. Yang sebenarnya engkau mati. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana jemaat yang ada di Efesus sempat tertidur. Bahkan sampai kepada kematian rohani. Sehingga Paulus dalam Efesus 5 ayat 14, bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Karena kematian orang mati itu jelas masuk ke penghukuman yang kekal. Sebab itu nubuatan Nabi Yehezkel, Tuhan tidak mau kematian orang mati. Orang mati kok mau mati? Artinya Tuhan tidak kehendaki kematian orang yang mati rohani. Karena jelas-jelas akan dihukumkan. Yehezkel 18 ayat 32. Yehezkel 18 ayat yang ke-32. Bahwa sesungguhnya tiada aku suka akan kematian orang yang mati itu. Bahwa sesungguhnya tiada aku suka akan kematian orang yang mati itu. Demikianlah firman Tuhan Hua. Demikianlah firman Tuhan Hua. Sebab itu bertobatlah kamu dan hiduplah. Bertobatlah kamu dan hiduplah. Nubuatan kepada orang-orang pilihan melalui Nabi Yehezkel. Tuhan tidak suka kematian orang mati. Artinya kematian jasmani kepada orang yang mati rohani. Karena jelas-jelas akan dihukumkan. Sebab itu kalimat terakhir. Sebab itu bertobatlah kamu dan hiduplah. Biarlah Bapak, Ibu, saya dan saudara, kita tetap hidup di pemandangan Tuhan. Dalam arti kata jasmani kita hidup, rohani kita hidup. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil kita, kematian jasmani menimpa kehidupan kita. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana ada kemah, seperti kata Paulus yang kita sudah baca tadi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1. Kemah yang kekal, yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita, apabila kita tetap setia sampai langkah kita yang terakhir. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Kita akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Betapa besar